Kepren Laveran Lima Ferreira atau biasa akrab disapa Pepe telah berjuang gigih menemukan bakatnya sejak berusia muda. Tantangan berat harus ia jalani setelah Pepe kesulitan menembus skuad utama Real Madrid. Los Blancos yang masih percaya berusaha menemukan kembali konsistensinya yang telah lama hilang. Berkat kegigihannya, nama Pepe dikenal sebagai bek tangguh yang sulit dijebol. Sikap keras dan arogannya sudah menjadi ciri khas permainan Pepe di atas lapangan. Dengan usianya yang tidak muda lagi, Pepe masih menjadi andalan FC Porto dan timnas Portugal untuk mengisi jantung pertahanan. Bagaimanakah Pepe bisa mempertahankan konsistensinya di usia yang tak lagi muda? Tantangan bersama Real Madrid. Real Madrid melakukan regenerasi pemain dengan mendatangkan Pepe pada tahun 2007. Pemain asal Portugal ini ditebus dari Porto dengan mahar fantastis yakni sebesar 30 juta euro. Dana sebesar ini memang menggambarkan kualitas Pepe yang tampil gemilang bersama Porto. Bek kelahiran Mesio ini berhasil sukses memainkan 34 pertandingan dengan catatan 4 gol dan 5 assist. Selama bermain untuk skuad Dragos, Pepe menyumbangkan 2 gelar Liga Portugal secara berturut-turut. Penampilan lugasnya sebagai bek tengah mendapatkan pujian dari Jose Mourinho. Ia merupakan salah satu pemain yang punya segalanya dalam mengisi peran pemain bertahan. Aku selalu menginginkannya masuk ke dalam komposisi skuad, ujar Mourinho. Pepe sendiri punya tantangan berat dengan dituntut bisa tampil solid di lini pertahanan. Alasannya dalam beberapa tahun terakhir, Los Blancos tidak pernah memiliki bek yang tangguh. El Real selalu kesulitan menemukan pemain bertahan yang kokoh di jantung pertahanan. Beberapa pemain seperti Fabi Cannavaro gagal menunjukkan performa gemilangnya. Cannavaro lebih sering melakukan kesalahan yang membuat namanya sering dicemooh. Kedatangan Pepe sekaligus menandai era baru Real Madrid yang tak mendatangkan bintang. Selain Pepe, El Real banyak memboyong pemain yang tak memiliki label bintang. Sebut saja Gabriel Heinze, Royston Drenthe, hingga Wesley Sneijder. Pada musim panas 2007, manajemen Los Blancos hanya mengeluarkan mahar sebesar 118 juta euro. Musim perdana Pepe bersama Real Madrid tidak berjalan dengan baik. El Real sedang dalam masa transisi setelah memecat Fabio Capello dan menunjuk Ben Schuster sebagai juru taktik anyar. Los Blancos masih berusaha menemukan konsistensi di bawah asuhan pelatih asal Jerman ini. Real Madrid tampil payah di awal musim hingga terdampar di posisi 5 klasemen. Pepe juga masih kesulitan menampilkan permainan terbaiknya. Debut melawan Atletico Madrid, dirinya kesusahan bermain dalam skema El Real yang masih berantakan. Pepe bilang kalau permainan Real Madrid terlalu kacau dan tidak punya sistem yang jelas. Sebelumnya saya bermain di tim yang terorganisir secara taktik. Namun apa yang saya lihat di Madrid adalah kebalikannya, kacau balau. Setelah laga berjalan 30 menit, kami benar-benar dihancurkan berkeping-keping. Kami selalu dihadapkan pada situasi 1 lawan 1 di lini belakang. Saya berbalik ke Fabio Cannavaro dan berkata, "Fabio, kamu jaga." Dia membalas, "Tidak, urus saja tugasmu sendiri," tukas Pepe. Dirinya kemudian melihat para bek sayap El Real naik terlalu tinggi, hingga lupa mengawal wilayahnya. Lalu gelandang bertahan Los Blancos berada terlalu jauh di depan para bek. Pepe merasa ditinggal sendirian mengawal lini pertahanan Los Blancos. Beruntung di laga tersebut, El Real tetap berhasil memetik poin penuh dengan skor 2-1. Kiprah Pepe di musim debutnya juga terhambat akibat ketatnya persaingan di lini belakang. Dirinya harus berebut tempat dengan Gabriel Heinze hingga Christophe Metzelder. Pepe hanya mencatat 25 penampilan di seluruh kompetisi pada musim tersebut. Setelah menghadapi Atletico, dirinya tersingkir dari skuad utama sebanyak 7 pertandingan. Selain kalah saing, kebugarannya juga sering bermasalah akibat menderita cedera. Pemain kelahiran Alagoas ini harus absen selama 42 hari dan melewatkan 9 pertandingan. Ben Schuster merasa sang pemain belum layak tampil reguler. Schuster lebih memilih untuk berhati-hati dalam memainkan Pepe demi memuluskan adaptasinya. Pepe sedang dalam masa pemulihan dan dia sangat ingin bermain. Sebelumnya kami terlalu buru-buru memainkannya dan kami melakukan kesalahan fatal karena dia menderita cedera. Dengan banyaknya laga, Pepe akan diberikan menit bermain. Pepe baru kembali bermain di laga menghadapi RCD Mallorca setelah menepi sebanyak 3 pertandingan. Namun dirinya masih sering bolak-balik ruang medis akibat cedera kambuhan. Selama 2 musim berikutnya, Pepe absen sebanyak 233 hari dengan melewatkan 35 laga. Dirinya pernah menderita cedera ACL hingga membuatnya harus absen semusim penuh. Karir Pepe juga tersendat akibat kontroversi fatal yang dibuatnya pada musim 2008-2009.
Dirinya melakukan tindakan kasar ke pemain Getafe bernama Javier Casquero. Pepe sebelumnya menjatuhkan Casquero di kotak penalti El Real. Dirinya kesal hingga berusaha menendang 2 kali punggung Casquero yang terbaring di atas lapangan. Wasit langsung memberinya kartu merah. Pepe kemudian dihukum larangan bermain 10 pertandingan. Juan de Ramos sebagai pelatih El Real saat itu langsung pasang badan membela sang pemain. Pepe tidak bermaksud untuk kasar. Dirinya kesal karena itu dianggap penalti dan meluapkannya dengan menendang rumput, bukan ke arah pemain. Komite pertandingan harus mengecek ulang. Pepe terlalu emosional, tapi dia tidak bermaksud mencederai pemain lawan. Lesatan karir di Real Madrid. Nasib Pepe menjadi lebih baik sejak kehadiran Jose Mourinho pada musim 2010-2011. Bersama Mourinho, Pepe langsung menjadi pilihan reguler dengan tampil sebanyak 38 pertandingan. Dirinya mengantarkan pertahanan Los Blancos menjadi yang terbaik kedua di La Liga musim itu. El Real kebobolan sebanyak 33 gol, hanya kalah dari FC Barcelona yang kemasukan 21 gol. Di bawah arahan Mourinho, Pepe menjelma sebagai defender kasar yang dijuluki si tukang jagal. Dalam duel El Clasico, Pepe pernah dikecam oleh mendiang Tito Vilanova. Mantan pelatih FC Barcelona ini menuding permainan kasar sang pemain sudah kelewat batas. Jika Pepe mengatakan kami sering berlebihan saat dilanggar, maka saya juga bisa mengatakan Anda bisa membuat video kompilasi semua tindakan kasarnya pada pemain kami. Tuduhan pedas Vilanova tersebut langsung dibalas pembelaan Mourinho. Dirinya menganggap aksi Pepe masih terhitung wajar dan belum layak dianggap kasar. Pepe sudah terlalu lekat dengan citra buruk yang membuat orang lain mudah mengecamnya. Dia dipuja di Madrid, jadi tidak masalah dengan ucapan Vilanova, tegas Mourinho. Meskipun pernah saling bela, keadaan berubah di musim terakhir Mourinho bersama Real Madrid. Hubungan Pepe dan Mo mulai merenggang akibat saling sindir. Gara-garanya, Pepe berani melontarkan kritik pada sosok Mourinho yang dianggap kurang menghargai Iker Casillas. Kami harus menghormati Casillas. Pernyataan pelatih benar-benar tidak tepat. Casillas adalah pemain penting untuk Madrid dan Spanyol. Kami dan para pendukung akan terus berada di belakangnya. Mourinho langsung membalas kritikan pedas dari anak asuhnya tersebut. Komentarnya muncul karena rasa frustrasi. Pepe mungkin sedang kesal karena kalah saing dengan Varane, balas Mourinho. Peran krusial Pepe semakin menguat saat Carlo Ancelotti ditunjuk menggantikan Jose Mourinho. Don Carleto memuji Pepe sebagai salah satu defender terbaik yang pernah dilatihnya. Mantan pelatih Napoli ini juga memberi warna baru untuk sang pemain. Dirinya lebih sedikit melakukan pelanggaran saat dilatih Ancelotti. Pepe hanya melakukan 0,56 pelanggaran per pertandingan di bawah bimbingan Don Carlo. Saat dilatih Mourinho, dirinya mencatat 0,91 pelanggaran per laga. Ancelotti berhasil membuat sang pemain bermain lebih hati-hati demi kepentingan tim. Alhasil, Pepe jarang absen karena hukuman akumulasi kartu akibat aksi kasarnya. Sang pemain berperan penting mengakhiri puasa gelar Liga Champions El Real di musim 2013-2014. Pepe tampil brilian di laga semifinal saat Los Blancos menumbangkan Bayern Munchen. Dirinya membantu El Real melibas sang juara bertahan dengan agregat skor telak 5-0. Pepe bahkan mencatat 1 assist untuk gol kedua Sergio Ramos di laga tersebut. Dirinya juga mencatat 1 assist lainnya saat melawan FC Copenhagen di fase grup. Pepe bermain sebanyak 11 pertandingan di Liga Champions musim tersebut. Duet maut dengan Sergio Ramos. Pepe dikenal sebagai tandem maut Sergio Ramos selama berseragam Real Madrid. Keduanya disebut sebagai duet terbaik Los Blancos setelah era Ivan Helguera dan Fernando Hierro. Helguera dan Hierro sukses mengantarkan skuad Los Merengues menjuarai Liga Champions 2001-2002. Ramos yang awalnya diplot sebagai bek sayap kanan digeser ke tengah untuk menemani Pepe. Jose Mourinho sering memasang keduanya di jantung pertahanan Los Blancos. Di era Carlo Ancelotti, keduanya dijuluki sang pelatih sebagai duet sempurna di lini belakang. Pepe dan Ramos bermain sempurna. Kombinasi serta etos kerja mereka sangat luar biasa. Permainan Spartan keduanya sempat mengantar El Real clean sheet 7 pertandingan beruntun. Pepe dan Ramos selalu tampil beringas, terlebih saat berjumpa FC Barcelona di El Clasico. Keduanya terkadang sengaja memancing emosi pemain Blaugrana. Insiden kontroversial muncul di laga El Clasico pada 19 Januari 2012. Pepe menginjak tangan Lionel Messi yang sedang duduk usai dilanggar.
Sontak kejadian ini langsung memancing keributan antar pemain kedua klub. Pepe berdalih bahwa tindakannya tidak disengaja untuk menyakiti Messi. Saya tidak sengaja melakukannya. Kalau Messi tersinggung akibat masalah itu, saya minta maaf karena saya hanya ingin membela tim. Selain El Clasico, keduanya juga bermain Spartan saat menghadapi Atletico Madrid. Derby Madrid sempat punya duel ikonik antara Pepe dan Ramos melawan Diego Costa. Bomber asal Spanyol itu juga dikenal keras saat berduel dengan bek-bek lawan. Costa mengaku rindu bertarung dengan Ramos dan Pepe di atas lapangan. Saya senang berduel dengan Pepe dan Ramos. Setiap kesulitan dalam pertarungan selalu saya nikmati. Saya jamin mereka juga merasakan hal yang sama. Kombinasi Pepe dan Ramos sukses mengantar Los Blancos meraih sejumlah trofi bergengsi. Selama 1 dekade, kedua pemain ini membawa Real Madrid meraih 11 gelar. Di antaranya 3 trofi Liga Champions dan 2 gelar Liga Spanyol berhasil dipersembahkan. Pepe tidak segan melontarkan pujian tinggi untuk Ramos. Saya senang melihat kiprah Ramos bersama Real Madrid. Dirinya adalah pesepak bola yang hebat. Ramos sudah banyak membantu saya. Dirinya layak mendapat pujian yang luar biasa. Tersisih dan memutuskan hengkang. Peran vital Pepe terus berlanjut hingga dirinya mencapai 300 penampilan bersama Real Madrid. Dirinya mengaku sangat bangga menorehkan pencapaian tersebut. Sesuatu yang spesial untuk bermain di klub ini. Klub yang telah mengajarkan dan memberi saya banyak hal. Sungguh berarti bisa mencapai 300 penampilan di Real Madrid, tukas Pepe. Namun, posisinya sebagai pemain kunci mulai direbut oleh Raphael Varane. Performa pemain asal Perancis ini terus menanjak hingga perlahan menembus starting line up. Puncaknya di bawah Zinedine Zidane. Varane menjelma sebagai pilihan utama menemani Sergio Ramos. Cedera kambuhan juga menghambat permainan Pepe di bawah sang pelatih. Dirinya harus absen sebanyak 31 laga di musim perdana Zidane akibat berbagai cedera. Alhasil, Pepe hanya mampu tampil sebanyak 18 pertandingan di musim 2016-2017. Di akhir musim, Pepe mengambil keputusan berat dengan meninggalkan Real Madrid. Dirinya mantap menolak tawaran kontrak baru dari manajemen Los Blancos. Pepe merasa Real Madrid sudah tidak menghargainya dengan hanya menawarkan kontrak 1 tahun. Padahal dirinya ingin kontrak baru berdurasi 2 tahun agar bisa lebih lama membela El Real. Pepe juga merasa geram dengan Zidane yang lebih mempercayai Varane. Dirinya tidak terima dengan perlakuan sang pelatih yang membuangnya dari skuad utama. Saya tidak ingin menyalahkan siapapun. Raihan Zidane bersama Real Madrid memang luar biasa. Namun saya tidak bisa memahami beberapa hal. Saya masih tidak tahu alasan kenapa saya dibuang dari skuad utama di beberapa pertandingan terakhir. Karir baru Pepe dimulai sejak dirinya memutuskan hijrah ke Liga Super Turki. Pemain berkepala pelontos itu bergabung ke Beşiktaş dengan status bebas transfer di tahun 2018 lalu. Sebelum hijrah ke Liga Super Turki, Pepe sempat mendapat tawaran dari Paris Saint-Germain. Manajemen Les Parisiens ingin mewujudkan ambisi Pepe yang tetap ingin berkarir di Eropa. Mantan pemain Real Madrid itu telah mencapai kesepakatan personal dengan manajemen. Namun transfer ini batal terwujud setelah manajemen merasa keberatan dengan fisik sang pemain. Mereka merasa jika Pepe punya riwayat cedera parah yang bisa merugikan tim. Inter Milan memanfaatkan situasi tersebut dengan ingin menikung transfer Pepe. Negosiator Pepe bernama Ahmed Bulut menyebut sang pemain selangkah lagi bergabung ke Nerazzurri. Selain itu, Pepe juga sempat diminati oleh klub raksasa Liga Cina. Hebei China Fortune menjadi klub paling serius untuk menggait Pepe. Di sana dia mendapat tawaran gaji fantastis senilai 10 juta euro per musim atau 248.000 euro per pekan. Namun Pepe menjatuhkan pilihannya dengan bergabung ke Beşiktaş. Di musim perdananya Pepe menjadi andalan dengan catatan 35 pertandingan dan sukses mencetak 2 gol dan 1 assist. Sayangnya, sang bek tengah hanya bertahan di Beşiktaş selama 1,5 musim. Dia memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya yakni FC Porto. Di periode keduanya bersama The Dragons, Pepe berhasil catatkan 224 pertandingan mencetak 10 gol dan 5 assist. Bek sangar itu pun menghasilkan banyak gelar di periode keduanya. Di antaranya 2 gelar Liga Portugal, 2 trofi Super Cup Portugal, serta 1 Piala Liga. Masih menjadi andalan timnas Portugal.
Penampilan Pepe bersama timnas Portugal masih dianggap vital. Dirinya tetap menjadi andalan skuad Seleção das Guinas di Piala Eropa 2020 serta Piala Dunia 2022. Fernando Santos memberinya satu tempat di lini belakang Portugal bersama Ruben Dias. Pepe menjadi salah satu pemain tertua yang tampil di skuad dengan usia 39 tahun. Dengan adanya Pepe di lini pertahanan, Fernando Santos bertekad mempertahankan gelar. Pengalaman dan karakter permainannya bakal membuat lini pertahanan semakin solid. Kiprahnya bersama FC Porto juga menjadi alasan Fernando Santos memanggilnya. Pepe punya peran vital mengantarkan kesuksesan skuad Dragos di musim 2020-2021. Namun performa Pepe bersama skuad Seleção das Guinas justru berakhir kurang apik. Portugal harus menyudahi ambisi di Piala Eropa 2020 setelah ditekuk Belgia di babak 16 besar. Fernando Santos masih mempercayai Pepe di ajang Piala Dunia 2022. Dirinya bermain sebagai starter saat Portugal mempecundangi Uruguay dengan skor 2-0 di laga kedua fase grup. Pepe punya peran vital mengawal gawang Diogo Costa tetap suci hingga akhir laga. Performanya kembali impresif saat melawan Swiss di babak 16 besar. Selain tampil solid, Pepe juga berhasil menyumbang 1 gol untuk kemenangan telak Portugal. Skuad asuhan Fernando Santos sukses menggulung Swiss dengan skor 6-1. Pepe membuktikan dirinya masih layak bersaing di lini pertahanan Portugal. Padahal beberapa nama potensial seperti Antonio Silva dan Gonçalo Inácio ingin segera merebut tempatnya. Fernando Santos bilang kalau Pepe masih dapat bermain di level yang tinggi. Pepe adalah Pepe. Dirinya selalu bermain dengan intensitas yang tinggi. Dia bermain seperti itu saat di Real Madrid, lalu di Porto, dan seterusnya akan seperti itu. Dengan kualitas permainannya, akankah Pepe layak bersanding di jajaran defender kelas atas di sepak bola modern?